Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada bagian video kali ini kita akan melanjutkan proses input bukti transaksi yang sebelumnya sudah kita awali dari bukti 1 sampai bukti ke-6. Nah, untuk video kali ini kita lanjut ke bukti yang 7 dan 8. Ya, masih menggunakan iQuret pada kasus PT Gading Kencana. Ya, bukti yang ketujuh ini ya, tampilan bukti transaksi nomor 7 ini isinya adalah transaksi penjualan barang dan jasa tanpa pesanan ya. Jadi kalau yang ke-6 pada video sebelumnya itu pakai pesanan ya, dengan pesanan. Kalau ini tanpa pesanan. Jadi kita masih berada di menu sales ya. Kita masih berada di menu sales. Kemudian pada menu sales ini Anda langsung klik sales invoice. Nah, pada menu sales invoice ini masukkan terlebih dahulu nama customernya ya. Customernya PT Winter Arena. Ini sesuai dengan buktinya ya. Ini PT Winter Arena. Nah, ada dua jasa yang akan kita proses ini, yaitu servis Tosila dan servis Paramonic ya. Tapi sebelum memasukkan jenis servis yang akan kita masukkan, kita sesuaikan dulu bagian sini PO number. Sini kita isi dengan OR 119 OR 119. Terus bagian invoice numbernya GK122 sudah benar. Tanggalnya 11/12/2013. Ship date-nya juga 11/12/2013. FOB-nya shipping point. Terminnya di sini menggunakan termin N30. Ya, net 30. Ya, ini dia. Net 30. Oke. Nah, sekarang kita masukkan bagian itemnya. Pilih yang pertama adalah SVTSL. Service Tosila. Nah, jumlah kuantitinya sejumlah 25 item. Di tab ya sampai pada muncul bagian unit price-nya. Situ dikali-kali 500.000 dan amount-nya senilai 12.500.000. Oke, ini untuk item yang pertama. Item yang kedua yaitu service. Klik SVPRM. Jumlah kuantitinya yaitu 30. Di tab ya sampai amount-nya muncul 12.750. Nah, setelah semua item service terinput ya, kemudian Anda perlu menyesuaikan kembali bagian invoice tag number di sini. Situ harusnya sudah langsung urut ya. Invoice tag numbernya 109. Nah, di sini juga sudah urut 109 sudah. Kemudian lihat lagi di bukti, di sini ada freight ya. Ongkos kirimnya 500.000. Nah, pada bagian freight ini silahkan Anda input ya. Nominalnya 500.000. Tap. Nah, setelah diinput 500.000, jangan lupa untuk freight account-nya Anda input juga. Di sini kita pakai, masukkan aja nomor akunnya 81.200 freight collected ya.
ongkos kirim ya. Biaya ongkos kirimnya 500.000. Jadi semua total akan muncul total invoice-nya 28.275.000. Nah, ini senilai dengan yang ada di sini 28.275.000. Nah, setelah semua terinput ya, kemudian klik save and close untuk mengakhiri proses input dari bukti nomor 7 ini. Save and close. Ya, proses input bukti nomor 7 sudah selesai. Kita lanjut nomor 8. Ya, proses input bukti nomor 8. Di nomor 8 ini ada transaksi pesanan pembelian. Pada transaksi pesanan pembelian, di sini ada order ya, di sini dari kepada PT order kepada PT Naribi Perkasa ya. Kita melakukan pesanan pembelian pada PT Naribi Perkasa. Apa saja yang kita beli? Tosila 20 unit, Paramonic 25 unit. Nah, untuk mengelola kasus atau bukti ini kita menggunakan menu purchase ya. Kita akan menggunakan menu purchase karena ini menu pembelian ya. Pilih bagian purchase order ya. Kita input menggunakan purchase order. Nah, masukkan vendornya. Kita beli kepada PT siapa tadi? PT Naribi. Masukkan ya, PT Naribi. Setelah muncul, kemudian kita sesuaikan PO number-nya. Purchase order-nya di sini adalah OR 089. OR 089. Tanggal ordernya ini tanggal 12/12/2013 ya. Kemudian expected date-nya juga sama 12/12/2013. FOB-nya destination ya, kita yang bayar. Kemudian ini terminnya kita pakai net 30. Nah, ini kita yang sesuaikan dengan yang ada di bukti transaksi ya, net 30. Kemudian kita masukkan itemnya. Kita masukkan item menggunakan item sini. Pilih yang pertama adalah TSL. Nah, muncul. Masukkan kuantitinya sejumlah 20. Setelah masukkan kuantiti, kemudian kita masukkan harga barangnya. Untuk harga barang, karena ini kita membeli, maka kita mengikuti harga barang yang ada di bukti transaksi. Barang Tosila harganya per unitnya 4.737.500. 4.737.500. 4.737.500. Tap ya, maka nominal amount-nya nanti 94.750.000. Barang yang kedua PRM, kita masukkan. Ini unitnya ada 25. Tap, masukkan harganya berdasarkan bukti juga 3.300.000. Nah, di tap sampai amount-nya muncul. Setelah semua item di input sesuai dengan bukti, perhatikan nominal subtotal yang muncul di sini adalah 177 juta ya 250. Nah, ini juga udah kena PPN 10%. Namun perlu diperhatikan di sini.
di sini ada down payment. Nah, ada uang muka. Ya, ada uang muka sebesar 20 juta yang harus kita input. Untuk memasukkan down payment, ya, Anda bisa memasukkan lewat menu down payment yang ada di sini. Nah, di bagian ini, ya, Anda akan memasukkan, klik dulu ya down paymentnya sampai muncul form purchase invoice di sini. Ya, seperti ini. Di bagian ini sesuaikan dulu ya invoice numbernya dengan isian OR strip 089. Tanggal invoice-nya kita isi 12/12/2013. Ship date-nya juga 12/12/2013. Nah, setelah itu kita sesuaikan jumlah uang muka yang akan kita bayarkan berdasarkan bukti transaksi. Ini jumlahnya adalah 20 juta. Maka di bagian ini input nominal 20 juta. Tab ya. Karena ini tidak kena pajak, karena ini uang muka, maka delete teksnya, klik 2 kali dan del ya, sehingga tidak kena pajak. Setelah ini kita sesuaikan 20 juta, amountnya 20 juta, sini totalnya 20 juta. Kemudian klik menu purchase payment ya, untuk memproses uang muka ini, klik menu purchase payment di sini. Ya. Di bagian ini ya, sesuaikan dulu form numbernya, kita ubah dengan ini, kita ganti dengan OR 089, tanggalnya 12/12/2013. Kemudian pastikan ini dibayarkan melalui Bank BNI. Oke, cek numbernya kita isi dengan BNI 234. Ini juga ada di bukti ya. Ini BNI 234. Kemudian tertanggal ini kita samakan 12/12/2013. Ya. Setelah itu ya, ini semua sudah kita input, pastikan page-nya juga tercentang. Untuk memproses uang muka ini, save and close. Untuk bagian purchase payment, ini purchase payment form ini, save and close. Nah, ini yang purchase invoice yang uang muka tadi ya, save and close juga. Nah, terakhir di bagian ini ya, form purchase order ini Anda juga klik save and close. Ya, proses input dari bukti transaksi yang nomor 8 ini sudah selesai ya. Khusus yang nomor 8 ini prosedurnya ada 3 tadi ya, memasukkan itemnya, membayar uang mukanya, memproses uang mukanya, dan kemudian Anda save and close untuk mengakhiri proses input buktinya. Baik, demikian untuk video kali ini. Kita proses input bukti nomor 7 dan nomor 8 sudah selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.